Oke. Nah, sekarang kita coba bahas tentang komponen dasar pada elektronika. Jadi sebelum kita bergelut di bidang teknisi handphone ataupun teknisi elektronika umum, lebih baik kita harus mengetahui jenis-jenis komponen elektronika, bentuknya bagaimana dan fungsinya sebagai apa. Nah, di sini pada sesi awal kita akan membahas masalah resistor atau tahanan. Bagaimana bentuk dari resistor tersebut? Oke, sekarang kita lihat kalau bentuk aslinya, wujud aslinya. Kita buka. Nah, ini adalah bentuk komponen resistor dalam bentuk DIP, yaitu dalam bentuk besar. Biasa dipakai pada elektronika umum seperti TV, radio, tape, dan lain-lain. Nah, bagaimana bentuknya pada handphone? Pada handphone, dia bentuknya yaitu SMD. Kalau kita gambarkan, bentar kita buka Corel dulu. Pada handphone, dia bentuknya sangat-sangat kecil. Seperti ini. Kalau kita lihat dari samping seperti ini, jika kita lihat dari atas pada mesin handphone, kita anggap ini adalah suatu mesin handphone, maka resistor SMD ini, kalau mesin handphonenya sebesar ini, maka resistornya menjadi seperti ini. Sangat-sangat kecil. Kita perkecil lagi. Nah, seperti ini. Pada mesin handphone, jika handphonenya itu sebesar ini, PCB-nya atau PWB-nya, resistor SMD itu sangat-sangat kecil seperti ini. Beda dengan resistor elektronika umum. Jika dibandingkan antara SMD dan elektronika umum yang DIP, perbandingannya akan menjadi seperti ini. Nah, sangat jauh bedanya, tetapi mereka memiliki nilai yang sama. Bukan berarti setiap resistor itu sama nilainya, tidak. Setiap resistor memiliki nilai yang berbeda. Pada komponen DIP seperti yang ini bisa kita baca nilainya melalui gelang yang ada di badannya, garis-garis ini kita sebut sebagai gelangnya. Terdapat 4 gelang. Jadi pertama
Sama seperti tangga pada waktu kita sekolah dulu, ada namanya meter, sentimeter, milimeter. Nah, pada resistor juga sama. Nilai pertama, gelang pertama dan kedua itu adalah menunjukkan nilainya. Yang gelang ketiga ini adalah 0 pangkat berapa. Jadi sebelumnya kita bikin dulu. Mulai dari 0. Sampai 9. Lalu kita buat lagi. Kita sesuaikan dengan warna. Hitam, merah, coklat. Atau saya pause dulu bentar. Nah, seperti ini. Hitam, coklat, merah, jingga atau orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih. Mereka memiliki nilai yang berbeda-beda. Lantas bagaimana cara membacanya? Patokan kita adalah 3 garis pertama pada resistor. Yang di sini ini, yang ada jarak ini adalah nilai toleransi. Jadi kita nggak perlu menghitungnya. Yang perlu kita hitung adalah 3 garis di awal ini. Nah, sekarang di sini ada sebuah resistor DIP memiliki gelang coklat, hitam, merah. Berapakah nilainya? Ingat, 2 gelang pertama itu adalah nilai satuan. Yang ketiga ini adalah 0 pangkat berapa. Jadi kita hitung saja. Di sini ada coklat. Coklat ini bernilai 1. Berarti kita tulis di sini 1. Lalu di sini ada hitam. Nah, di sini hitam bernilai 0. Kita tulis 0. Lalu di sini ada merah. Ingat, ini gelang ketiga adalah 0 pangkat berapa. Jika di sini merah berarti ada 0 pangkat 2. Sama dengan 1000. 1000 ohm. Karena resistor nilai satuannya adalah ohm. Nah, seperti ini. 1000 ohm sama dengan 1 kilo ohm. Lalu, sekarang bagaimana dengan resistor yang berbeda warnanya? Kita coba lagi, ini kita ganti dengan yang seperti ini gelangnya. Lihat, di sini ada kuning, ada, kita anggap aja ini ungu. Kita anggap ini ungu, di sini kita anggap merah. Berapakah nilainya? Sekarang kita hapus lagi yang ini. Ingat, yang pertama kuning. Kuning adalah bernilai 4. Jadi kita tulis 4. Lalu gelang kedua adalah ungu bernilai 7. Bentar ya.
lalu ungu bernilai 7, lalu di sini ada merah. Merah berarti 0 pangkat 2. Berarti ada 2 nol. 4700 ohm sama dengan 4,7 kilo. Atau pada skema elektronika ataupun handphone biasa ditulis 4K7. 4K7 sama seperti penulisan ini juga, 4.7K. Nilainya sama, cuman pada skema handphone lebih sering dibuat seperti ini, 4K7 sama seperti 4,7. Nah, sekarang kita coba ganti dengan resistor yang lain. Lihat, di sini ada merah pada garis pertama dan kedua sama-sama merah. Berarti nilainya adalah 2, 2. Lalu di sini coklat berarti 0 pangkat 1. Nah, berarti nilainya adalah 220 ohm. Pertanyaannya, bagaimana jika gelang ketiga itu nilainya adalah hitam? Bagaimana cara menghitungnya? Kita anggap ini warnanya hitam. Seperti itu. Berapakah nilai dari resistor ini? Kembali lagi ke sini. Gelang awal dan gelang nomor kedua sama-sama bernilai 2, berarti tetap 22. Lalu gelang ketiga berwarna hitam, 0 pangkat 0. Berarti tidak ada 0 setelah gelang kedua ini. Berarti ya nilainya 22 ohm. Karena di sini jika ada 0, biarpun 1 0 di belakang merah ini, dia akan berwarna coklat. Seperti tadi. Barulah ada 0 di ujung sini. Bernilai 220. Tapi jika berwarna hitam, berarti tidak ada 0 sesudah gelang kedua ini. Ya nilainya 22. Jadi semoga bisa memahami bagaimana cara membacanya. Lalu bagaimana dengan kita contohkan yang terakhir resistornya? Nih, berapakah nilainya? Pada gelang kedua hitam. Jadi yang seperti ini, kalau gelang warna gelang kedua itu hitam, itu tetap kita tulis nolnya. Di situ garis pertama adalah coklat bernilai 1, garis kedua berwarna hitam. Ini tetap harus dibuat bernilai 0.
Lalu di sini ada kuning 0,4 bernilai 100.000 atau kita singkat menjadi 100 kilo. Inilah nilainya. Jadi tiap gelang ini berbeda warnanya, maka akan berbeda pula nilainya. Nah, jadi sampai sini semoga bisa dipahami cara membaca nilai resistor yang DIP ini. Lalu bagaimana cara membaca nilai resistor yang SMD? Yang seperti ini. Sementara pada handphone, resistor SMD tidak ada tulisan di atas resistornya. Kosong, tidak ada tulisan sama sekali. Berbeda dengan resistor SMD yang ada pada seperti DVD atau komponen elektronika lainnya. Dia memiliki satuan yang ditulis di atas resistornya. Contoh seperti ini. Nah, yang ini tidak ada tulisan sama sekali, sementara yang ini memiliki tulisan atau angka. Di sini tertulis 103. Nah, ini cara pembacaannya sama seperti resistor DIP yang besar tadi. Di sini 1, di sini 0, berarti nilai ini adalah 10. Lalu di sini ada 3. Apakah 3 ini memang 103 ohm? Bukan, tapi 3 ini adalah 0,3. Di sini sudah 10 ditambah 0,3. Berarti ada 3 nol lagi setelah angka 10 itu. Berarti nilainya 10.000 ohm. Atau kita singkat menjadi 10 kilo ohm. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang ini tanpa buka skema pun kita bisa tahu nilainya. Tanpa kita ukur dengan multimeter kita sudah tahu. Lalu yang ini cara mengukurnya gimana? Cara mengetahui nilainya bagaimana? Ya mau nggak mau kita harus membuka skema sesuai dengan tipe handphonenya. Contoh misalnya di sini handphonenya Nokia 7610. Berarti kita tinggal buka skema Nokia 7610. Lalu kita buka koordinatnya. Nah, untuk membahas masalah koordinat itu ada pada pelajaran skematik, bukan di sini. Jadi nanti pas sudah ketemu koordinatnya seperti ini, posisinya di sini, nanti kita tinggal cari di situ pasti ketemu. Ada simbol resistor, lalu di bawahnya ada nilainya, sama seperti di sini. Nah, skema tidak bakalan jauh berbeda seperti ini. Jadi di skema nanti ada yang seperti ini ada garis, di sini ada simbol resistor, lalu di bawah resistor simbol resistor itu ada nilai resistansinya. Nah, di situ barulah ketahuan berapa nilai resistor ini. Apakah kita tidak bisa mengukurnya langsung menggunakan multimeter? Kita tinggal tancapkan probe multimeter tadi ke sini untuk mengukur nilai resistor ini. Tidak bakalan bisa. Kenapa? Karena di handphone bukan cuman ada satu resistor, tapi ratusan resistor.
yang saling terhubung. Anggap saja di sini ada 4 buah resistor. Bisa jadi nanti yang kita ukur itu di sini, tapi nilai yang ditampilkan adalah nilai yang ini. Kenapa bisa? Karena pengukuran menggunakan multimeter otomatis dia akan mencari nilai terkecil jika terdapat komponen yang terpasang paralel. Bisa jadi jalur yang di atas ini terhubung ke sini. Lalu yang ini juga terhubung ke sini. Jadi jika kita ukur yang di sini, kalau di sini nilainya adalah misalnya 1 kilo. Sementara yang di sebelah sini nilainya adalah 220 ohm. Otomatis multimeter akan membaca nilai yang ini karena hambatan ini adalah hambatan yang paling kecil. Yang ini tidak bakalan terbaca. Makanya saya bilang tidak bisa mengukur nilai resistor menggunakan multimeter pada rangkaian handphone, kecuali salah satu kakinya diangkat dari papan PCB-nya, barulah bisa diukur di kaki-kaki resistor ini. Jadi semoga bisa dipahami masalah resistor SMD yang tidak ada nilainya ini. Nah, sekarang kita lanjut ke sistem kerja resistor. Bagaimana bentuk skema pada resistor. Jadi ini kita tutup dulu. Nah, apa aja fungsi pada resistor? Sekarang kita masuk ke sini. Penahan arus. Kenapa dibilang penahan arus? Karena sesuai dengan namanya, resist. Resist ini artinya adalah tahanan. Sama seperti resistor ini, basicnya adalah bahasa Inggris, sama seperti contohnya. Yang memberi investasi disebut investor. Dia memberikan invest. Nah, resistor adalah yang memberikan tahanan, makanya dibilang resistor. Fungsinya penahan arus, kedua sebagai pengurang tegangan. Nah, antara kedua fungsi ini cara pemasangannya tidaklah sama, berbeda antara resistor penahan arus dan resistor pengurang tegangan. Jadi untuk lebih jelasnya kita coba simulasikan. Di sini ada input DC, saya beri nilainya 5 volt. Lalu di sini ada satu buah resistor yang terpasang seri searah dengan nilai 220 ohm. Di sini tertulis 220 R. Lalu di sini ada sebuah LED. LED ini memiliki tegangan maksimal adalah 2 volt dengan konsumsi arus 10 mA.
Lalu apabila kita langsungkan nilai 5 volt ini menuju ke LED, misalnya seperti ini, apa yang akan terjadi pada LED-nya? Otomatis di sini tidak ada lagi namanya tahanan. Resistor ini di bypass, dianggap tidak ada. Otomatis di sini resistor bukan hanya kelebihan tegangan, tapi kelebihan arus. Jadi ketika diberi tegangan 5 volt, ya otomatis resistor ini nyala sebentar langsung putus. Nah, sekarang kita simulasikan. Kita delete dulu yang ini. Di sini ada sebuah voltmeter terhubung ke salah satu kaki LED yang positif. Ini adalah negatif atau ground. Sekarang kita coba di sini input 5 volt. Masuk ke resistor 220 ohm, keluar dari resistor baru menuju ke LED. Berapakah daya yang nilai tegangan yang dihasilkan oleh penahanan tadi? Kita coba play. Nah, lihat, dari tegangan 5 volt diberi resistor 220 ohm, maka nilai tegangan yang ada di sini di kaki LED positif ini sebesar 2,04 volt, atau kita bulatkan aja jadi 2,1 volt, sesuai dengan daya maksimal. Jadi otomatis LED ini tidak akan rusak walaupun diberi hidupnya berjam-jam, karena tegangan yang dihasilkan di sini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh LED ini. Nah, sekarang kita coba, kita langsungkan, kita bypass resistornya. Kita lihat berapa nilai tegangan yang ada di sini. 5 volt. Nah, di sini di simulasi ini memang LED-nya tidak putus. Coba dipraktekkan secara langsung, putus nggak nih lampu ini? Nggak akan sampai 1 detik dia langsung putus terbakar pada lampu LED ini. Lihat di sini masuk 5 volt, sementara inputnya maksimal bolehnya 2 volt rata-rata. Jadi sudah tidak sesuai lagi. Karena itulah kita butuh 1 buah resistor untuk menahan arus. Nah, sekarang kita coba tanpa diberi beban, tanpa diberi lampu LED. Kita apply. Kok di sini masih 5 volt? Karena ingat, ini tidak ada beban. Resistor yang terpasang secara seri dia tidak akan mengurangi namanya nilai tegangan, tapi menghambat arus, mengurangi arusnya. Lalu kenapa tadi kok bisa jadi 2 volt? Karena adanya beban tadi. Jika beban bekerja, otomatis sedikit banyaknya positif dan negatif ini ada saling berhubungan. Nah, kalau untuk lebih jelas lagi, kita belum masuk ke pelajaran komponen dioda. Jika sudah masuk pasti paham. Sekarang kita anggap saja kita kasih di sini beban. Tanpa beban, tapi kita kasih sebuah resistor. Nah, kita anggap resistor ini adalah bebannya dengan nilai 10
atau 22 ohm. Di sini kita kasih ground. Jadi kita anggap ini resistor nilainya 22 ohm, sangat kecil. 22 ohm. Jadi sedikit banyaknya ini jalur positif ini akan berhubungan ke negatif, tapi tidak secara langsung. Nah, sekarang logika. Apa yang terjadi jika positif bertemu dengan negatif? Otomatis akan short atau konslet. Nah, ketika mereka konslet, nilai tegangan 5 volt tadi akan berubah menjadi 0. Nah, sekarang kita coba, betul nggak berubah jadi 0? Jika negatif ini terhubung langsung ke apa? Jalur 5 volt tadi bertemu langsung ke negatif. Lihat. 0 volt. Karena langsung beradu antara positif dengan negatif. Sekarang kita anggap ini adalah bebannya, sama seperti ini tadi. Secara tidak langsung, pada bagian positif, dia akan bertemu dengan negatif melalui bebannya tadi lampu LED ini. Tetapi dalam skala kecil. Sama seperti ini. Sekarang kita coba. Tuh. Hasilnya 0,45 volt, 0,5. Kok tidak jadi 0? Ya karena di sini ada tahanan. Jadi jalur positif ini tidak langsung bertemu ke ground, tidak langsung bertemu ke negatif. Makanya tetap ada sisa tegangan. Nah, inilah yang disebut resistor sebagai pengurang tegangan yang terpasang secara paralel. Apa itu seri? Apa itu paralel? Seri adalah satu arah, masih satu jalur. Sementara paralel, salah satu kakinya di positif, kaki satu lagi berada di negatif. Tidak sama, tidak searah dia. Nah, itulah disebut resistor pengurang tegangan. Makin kecil nilai resistor ini, makin kecil pula nilai tegangan outputnya. Misalnya di sini 5 volt, kita kasih nilai resistor 22 ohm, hasilnya 0,45. Sekarang kita coba. Kita ganti nilai resistor ini menjadi 100 ohm. Kita simulasikan lagi. Nah, hasilnya 1,5 volt. Karena di sini tahanan yang pada resistor paralel semakin besar. Nah, jadi seperti itulah sistem kerja namanya resistor. Dia hanya sebagai penahan. Nah, apa yang ditahannya? Sebetulnya yang ditahannya itu adalah arusnya. Arus atau kekuatan yang melewati ke sini. Dihambat. Jadi tidak semuanya langsung plong. Sama seperti ini. Seperti tadi kalau langsung plong, ini pasti 0. Jadi kita anggap inilah bebannya. Sama seperti ini. Sekarang ini kita hapus. Lihat, tanpa beban, ya nilai tegangan tetap. Karena di sini tidak ada yang memakai tegangan ini. Secara tidak langsung, ya tidak ada hubungan antara positif ke negatif melalui bebannya. Sekarang jika ini
kita hubungkan lagi ke beban. Tuh. Secara tidak langsung ini akan bertemu ke negatif hanya dalam skala kecil. Makanya tegangan yang berada di sini menjadi 2,4 volt. Sama seperti tadi. Ingat, jika tidak ada resistor di sini, otomatis ya seberapa kuat daya input, dia akan langsung masuk ke LED. Hasilnya ya seperti ini. Berapapun tegangan yang berada di sini akan tetap seperti ini. Karena di sini 5 volt. Sementara di sini kinerja LED ini 2 volt. Jauh bedanya. Sekarang kita coba simulasikan lagi. Kita rubah tegangan kerja pada LED. Kita lihat. Karena di sini input 5 volt, kita coba ganti ketegangan kerja LED ini menjadi 5 volt juga. Tanpa kita pasang resistor, kita lihat berapa sih tegangan yang keluar di sini. 5 volt. Redup nggak ini LED-nya? Redup. Atau kita anggap di sini tadi 5 volt. Kita rubah di sini jadi 4 volt. Kita apply. Tuh. Tanpa resistor, dia tetap hidup, cuman lebih terang daripada yang tadi. Lihat warna birunya ini lebih terang ketimbang jika kita sama-sama memberi nilai tegangan 5 volt. Tuh, redup. Apalagi jika kita ganti nilai tegangannya menjadi 6 volt. Sementara inputnya 5 volt. Nggak nyala sama sekali. Karena tidak cukup untuk menghidupkan bebannya. Di sini dia butuh 6 volt, sementara di sini dikasih 5 volt. Dilangsungkan aja ya nggak bakalan hidup. Kita coba lagi, kita rubah menjadi 5,5 volt. Hidup nggak dia? Kalau bedanya cuma 0,5. Tidak. Nah, jadi semoga bisa dipahami apa itu fungsi resistor, mana resistor sebagai penahan arus, mana resistor sebagai pengurang tegangan. Jadi apabila nanti di skema handphone bertemu dengan yang seperti ini, resistor yang masih satu arah, misalnya anggap aja ini sebagai LED. Nah, bisa jadi nanti di skema handphone ini bukan menuju ke LED, tapi menuju ke jalur LCD, tegangan kerja LCD. Setiap tegangan kerja pada rangkaian handphone pasti diberi satu resistor. Nah, ada kalanya resistor ini putus karena pernah kena air, menjadi korosi, salah satu kakinya udah nggak nyambung lagi, otomatis jalurnya terputus. Anggap seperti ini. Yang ini masih nyambung ke sini, tapi ini udah nggak nyambung lagi ke sini, putus dia. Nah, kalau kejadian seperti ini, gampang, kita tinggal jumper dari sini menuju ke sini. Nah, lantas bagaimana jika resistornya betul yang rusak? Otomatis dari sini udah putus ke sini, tidak ada penghubung lagi. Bisa nggak kita jumper langsung dari sini ke sini? Jawabannya kadang bisa, kadang tidak. Kondisi bagaimana bisa kita sambung langsung dari sini ke sini? Yang bisa kita sambung langsung dari sini menuju ke sini jika nilai resistornya di bawah 100 ohm. Bisa jadi nanti di skema nilainya adalah 70R, 47R.
Jadi mau kita buang pun resistornya, mau kita jumper bypass seperti tadi, mau kita jumper seperti ini juga nggak masalah jika nilainya memang di bawah 100 ohm. Tetapi jika ketemu nilai resistornya di atas 300 ohm, ya jangan pernah disambung langsung dari sini menuju ke sini, karena akan berakibat fatal pada rangkaian di sini. Memang handphone langsung bagus, tapi umurnya pendek. Bisa jadi dipakai 1 hari langsung jebol. Nah, kalau rangkaian di sini udah kena imbas, bagaimana kita memperbaikinya? Di mana mencari pengganti komponennya? Anggap LCD-nya yang jebol, LCD masih bisa kita ganti. Tapi kalau IC-nya jebol, kemana kita ganti? Nah, jadi semoga bisa dipahami sistem kerja dari resistor tadi. Nah, nanti kita lanjut membahas masalah kapasitor. Jadi untuk sistem kerja resistor saya sudahi sampai di sini. Semoga bisa dipahami fungsi dari resistor tadi. Apa saja fungsinya? Penahan arus dan pengurang tegangan. Bagaimana pemasangan untuk penahan arus? Bagaimana pemasangan untuk pengurang tegangan? Oke, cukup sekian dan terima kasih.